Baik, materi ini masih pada bab 1 yaitu tentang sel. Kalau kemarin kita membahas tentang struktur sel, sel dan organel-organelnya, kali ini kita akan membahas tentang membran sel, yaitu khususnya transport pada membran sel. Mekanisme transport melalui membran sel. Semua zat, cair, padat maupun gas dapat keluar masuk ke dalam sel melalui membran plasma atau membran sel. Mekanisme transport melalui membran akan mempengaruhi proses metabolisme sel. Perhatikan ini gambar dari membran sel atau membran plasma. Ya, ada berbagai struktur di dalamnya. Kita perhatikan. Nah, yang pertama ini ada yang warna hijau, ini namanya glikoprotein. Ya, yang melekat pada yang warna merah ini. Kemudian ini ada glikolipid, melekat pada yang bulat-bulat putih seperti ini disebut dengan fosfolipid. Nah, perhatikan ini dia satu fosfolipid. Ya, ini glikolipid. Berarti yang ini fosfolipid ya. Kemudian ini ada protein yang berukuran besar. Ini disebut dengan protein integral. Sedangkan yang berukuran kecil seperti ini disebut dengan protein perifer. Jadi ini adalah struktur dari membran sel. Nah, apa yang akan kita bahas di sini? Yang pertama, mekanisme transport itu dibedakan menjadi dua, yaitu transport pasif dan transport aktif. Transport pasif ada tiga, difusi, difusi terfasilitasi, dan osmosis. Sedangkan transport aktif itu ada tiga juga, transport aktif, eksositosis, dan endositosis. Kita bahas dulu transport pasif. Kenapa disebut dengan transport pasif? Karena dia tidak membutuhkan energi, hanya mengandalkan perbedaan konsentrasi saja. Nah, sedangkan transport aktif, transport yang menggunakan atau memerlukan energi. Transport yang pasif pertama yang kita bahas adalah difusi. Apa itu difusi? Difusi adalah perpindahan zat terlarut. Perhatikan ya, zat terlarut dari yang konsentrasinya tinggi atau hipertonik ke konsentrasi yang rendah atau hipotonik. Berlangsung secara spontan tanpa membutuhkan energi karena difusi adalah transport pasif. Contoh peristiwa difusi yang paling awam, paling umum itu kita perhatikan. Apabila kita meneteskan tinta ke dalam air, ini kan yang pekat ya, tinta ini pekat, maka tinta tadi akan menyebar ke seluruhnya. Maka terjadi perpindahan partikel atau zat tinta dari yang pekat, dari yang hipertonik menuju ke hipotonik. Kemudian ini perhatikan gambarnya. Ini ada dua larutan, larutan A dan larutan B. Ini membran semi permeabel ya, atau sel, membran sel yang bersifat semi permeabel. Nah, larutan A itu banyak zat terlarut, contohnya air atau garam. Contohnya zat terlarutnya ya, gula misalnya atau garam. Ini yang larutan A, ini banyak gulanya. Sedangkan larutan B itu hanya sedikit, berarti larutan A hipertonik atau yang konsentrasinya tinggi. Larutan B itu yang hipotonik atau yang konsentrasinya rendah. Ya, B. Nah, apabila terjadi difusi, maka terjadi perpindahan zat, dalam hal ini gula, berpindah dari A ke B. Sehingga kedua larutan menjadi isotonik atau sama. Perhatikan gambar ini. Kalau tadi di awal, bagian A itu lebih banyak gulanya atau lebih pekat daripada larutan B. Apabila terjadi difusi, larutan partikel gula atau zat gula tadi akan berpindah ke B sehingga keduanya jadi sama konsentrasinya atau isotonik. Itu difusi. Contoh peristiwa difusi yang terjadi di alam itu contohnya adalah makhluk hidup satu sel yaitu si amuba. Mengambil oksigen dari air, dari tempat tinggalnya. Oksigen di luar kan lebih banyak daripada di dalam sel, maka oksigen akan berdifusi dari luar sel ke dalam sel.
Demikian juga pertukaran oksigen maupun karbon dioksida di alveolus pada saluran pernapasan kita. Nah, karena di sini di dalam aliran darah kita itu yang dari paru-paru kaya akan oksigen, dalam hal ini di dalam pembuluh darah dari sel-sel tubuh kaya karbon dioksida, di sini banyak karbon dioksida, maka karbon dioksida akan berpindah kemari. Apabila di sini kaya akan oksigen, oksigen berpindah kemari. Jadi intinya difusi itu adalah perpindahan zat yang terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kemudian transport pasif yang kedua yaitu difusi terfasilitasi. Molekul-molekul yang berukuran besar seperti glukosa, asam amino, ion-ion natrium, ion-ion klor itu tidak dapat melewati lapisan fosfolipid pada membran. Maka transportnya menggunakan difusi terfasilitasi melalui protein integral. Perhatikan gambar ini. Ini protein integral, ini lapisan fosfolipid. Contohnya ini adalah larutan glukosa. Jadi dia tidak bisa memasuki sel, ini luar sel ya, tidak bisa memasuki sel melalui lapisan fosfolipid. Jadi dia masuk melalui protein integral. Inilah disebut dengan difusi terfasilitasi. Transport pasif yang ketiga yaitu osmosis. Osmosis adalah perpindahan air atau zat pelarut dari yang konsentrasinya rendah ke konsentrasi yang tinggi. Perhatikan gambar ini dulu. Pertama ya, nih gambar ini. Ini ada dua larutan, yang kanan, yang sebelah sini ya, kemudian ada di sini. Ini tentu larutan yang hipertonik. Ini larutan yang hipotonik. Kenapa hipertonik? Karena banyak zat yang terlarut di dalamnya. Ya, ini lebih encer ya, atau hipotonis. Nah, kalau osmosis itu adalah air yang berpindah. Mana yang lebih banyak airnya? Di sini atau di sini? Tentu di sini lebih banyak air kan? Maka air dari yang di sini itu akan berpindah kemari. Karena air yang berpindah, maka volume atau isi di sini tentu akan meningkat. Perhatikan gambar sebelahnya. Ini setelah berlangsung peristiwa osmosis. Air dari sini, dari yang encer, akan berpindah ke yang pekat. Sehingga permukaannya itu naik. Itu yang dimaksud dengan osmosis. Peristiwa difusi dan osmosis itu, perhatikan gambar ini yang 3 di atas ini adalah sel hewan. Gambar 3 yang di bawah ini adalah sel tumbuhan. Sel tumbuhan mempunyai dinding. Ini dinding sel. Nah, perhatikan gambar ini dulu. Hipertonik. Apabila sel hewan diletakkan, dimasukkan ke dalam larutan yang pekat, atau hipertonik, maka air dari dalam sel akan keluar. Sehingga sel-sel hewan itu akan menciut seperti ini. Menciutnya sel-sel hewan karena diletakkan di larutan yang pekat itu disebut dengan krenasi. Misalnya bisa rusak. Nah, ini contohnya adalah sel darah merah ya. Sel darah merah. Kemudian kalau sel tumbuhan diletakkan ke dalam larutan yang pekat, ini ya di luarnya pekat, di luar sel pekat, maka air dari dalam sel tumbuhan akan keluar, menyebabkan membran plasma dari sel tumbuhan akan menciut karena airnya keluar. Ini dia. Ini disebut dengan plasmolisis. Kita lihat gambar tengah. Ini sel hewan yang diletakkan ke dalam larutan yang isotonik, yang konsentrasinya sama dengan di luar sel sama di dalam sel konsentrasinya sama. Maka selnya bentuknya akan normal seperti ini. Demikian juga sel tumbuhan. Apabila sel hewan diletakkan ke dalam larutan yang encer, sini ya, di luar encer, di dalam pekat, maka air dari luar akan masuk ke dalam sel, menyebabkan sel menjadi membengkak atau membesar karena air masuk ke dalam, sel membengkak dan bisa lama-kelamaan sel akan pecah. Disebut dengan hemolisis atau lisis ya, karena ini sel darah merah hemo.
Kemudian kalau sel tumbuhan diletakkan di larutan yang encer, air masuk ke dalam sel, maka sel jadi akan menggembung seperti ini, tapi tidak bisa sampai pecah karena sel tumbuhan memiliki dinding sel. Keadaan seperti ini, membengkaknya sel tumbuhan karena air masuk, itu disebut dengan turgid. Setelah kita bahas tadi transport pasif, sekarang kita masuk ke transport aktif. Transport aktif itu membutuhkan energi dalam bentuk ATP. Perhatikan gambar. Nah, di sini contohnya adalah perpindahan ion hidrogen, ya, H+, ion hidrogen. Perhatikan ini di dalam sel, ini di luar sel. Ini membran sel. Di dalam sel, ion hidrogennya sedikit. Di luar sel, ion hidrogennya banyak. Kalau berdasarkan transport pasif tadi, ion hidrogen akan masuk ke dalam sel. Karena di luar lebih banyak, ya, kalau difusi. Nah, tapi dalam hal ini, karena ion hidrogen harus dikeluarkan dari dalam sel, maka akan berlangsunglah peristiwa transport aktif. Maka ion hidrogen akan dikeluarkan dari dalam sel dengan bantuan ATP. ATP ini energi dalam sel, ya. Ion hidrogen dengan bantuan ATP akan dikeluarkan dari dalam sel. Ini transport aktif. Transport aktif yang berikutnya ada namanya endositosis. Endositosis ini sama dengan memasukkan atau memakan. Proses menangkap zat atau partikel dari luar sel melalui membran, di mana membran tadi akan membentuk lipatan yang membentuk kantung yang disebut dengan vesikel. Ada dua jenis endositosis. Kalau zat yang masuk tadi berupa padat, itu disebut fagositosis. Kalau yang masuk tadi berupa zat cair, itu disebut dengan pinositosis. Kemudian ada eksositosis, ini kebalikan dari endo. Ini adalah mengeluarkan, ya, mengeluarkan atau melepaskan isi ke luar sel. Perhatikan tadi, ini endositosis itu memasukkan zat ke dalam sel. Dan ini bentuk vesikel masuk ke dalam sel. Itu endositosis. Kalau eksositosis itu melepaskan, mengeluarkan zat. Oke, sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.